Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan perdana kita di mata kuliah apa ini? Mata kuliah manajemen strategi. Oke, manajemen strategi. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi kontrak kuliahnya ya, bahwa absen itu buat saya tidak penting, tapi buat akademik penting. Jadi pastikan Anda ngisi absen Anda di e-learning. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah nanti pembagian nilainya adalah kuis 10%, kuis sama tugas jadi satu lah. Ya. Jadi nanti ada tugas 20%, kemudian UTS 30%, kemudian UAS akhir semester 40%, kemudian absensi 10%. Jadi Anda pastikan itu semua masuk ya. Nah, nanti saya akan modelnya adalah Anda buka e-learning, Anda baca dulu materialnya yang diperlukan, nonton videonya, setelah itu baru kita diskusi. Ya. Nah, nanti di dalam diskusi, nggak usah pakai selamat pagi, selamat siang, langsung aja pertanyaan. Ya. Yang dimasukkan adalah pertanyaan dan saran pendapat, jawaban. Ya. Sehingga kita nanti ngerunutnya lebih mudah. Oke? Nah, manajemen strategik itu enaknya saya share screen aja ya, biar gampang ya. Bentar. Share screen. Nah, udah kelihatan belum? Belum? Sudah. Sudah kok dibilang belum. Oke. Ini adalah kontak saya. Jadi nanti Anda bisa, kita punya WA group kan, Anda bisa di nomor itu atau di email itu. Kita masuk ke semua, harus kita mulai dari definisi. Oke, kalau kita mau bikin perusahaan, maka kita itu harus punya tujuan. Tujuan dulu yang utama. Ini bikin perusahaan ini buat apa nih? Ya, bergerak di bidang apa? Apa keunggulan kita? Mau kemana kita jadikan perusahaan ini? Nah, itu yang disebut sebagai tujuan. Nanti setelah tujuan kita akan masuk ke visi misinya. Tapi yang pertama adalah tujuannya dulu. Begitu ada tujuan, maka strategi itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan. Maka dia adalah bagaimana menjalankannya, bagaimana mendorong segala langkah kita mencapai tujuan, bagaimana mempercepatnya. Supaya apa? Efektif dan efisien. Nah, ini hati-hati. Apa bedanya efektif sama efisien? Nah, bingung kan? Anda sering ngomong tapi bingung. Efektif itu adalah sesuatu yang terkait dengan kemampuan mencapai tujuan. Kalau efisien itu terkait dengan biaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Contoh, nyamuk di rumah Anda. Ada yang pakai obat nyamuk, ada yang pakai semprot, ada yang pakai autan. Itu adalah tujuannya. Itu adalah caranya untuk mengusir nyamuk. Ya, tapi apakah efektif? Belum tentu. Dikasih obat nyamuk masih tetap. Terus kemudian apa lagi? Ada yang menarik. Rumahnya dibom. Wah, habis itu nyamuknya. Yang lainnya juga ikut habis. Nah, itu efektif, tapi tidak efisien. Kenapa? Sumber daya yang harus dikeluarkan, dikorbankan, terlalu besar untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, maka Anda hati-hati. Mana efektif, mana efisien. Nah, manajemen strategi sendiri adalah prosesnya.
Apa itu? Mendefinisikan. Mau apa sih? Terus kemudian apa yang menjadi ukurannya? Apa sih yang membuat beda? Nilai apa yang harus dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut? Ini adalah definisi-definisi yang lain, mulai dari proses berkesinambungan. Proses berkesinambungan itu kayak, nah ini tugas Anda ya, cari, baca juga. Cari di internet namanya PDCA, PDCA. Apa itu? Plan, perencanaan, do, kerjakan, control, lakukan pengendalian, actions. Actions itu artinya apa? Dilakukan review. Pada waktu kontrol itu apa yang perlu dibenerin, dibenerin. Setelah itu direview lagi. Setelah itu masuk lagi ke perencanaan. Kenapa? Ingat ya, di dalam siklus PDCA, tidak tercapainya tujuan itu ada dua hal yang paling besar. Satu, tidak dijalankan secara sungguh-sungguh prosedurnya, itu satu. Yang kedua adalah adanya sesuatu yang baru, ada faktor yang sebelumnya tidak dihitung di perencanaan sehingga mempengaruhi proses. Contoh, COVID. Nah, COVID itu dulu tidak ada dalam perencanaan, tapi begitu ada COVID semuanya menjadi berubah. Nah, begitu ada perubahan di action tadi dilakukan bagaimana meminimalkan perubahan, kemudian nanti masuk lagi di planning. Apa? Bahwa COVID itu harus dimasukkan di dalam aspek perencanaannya, sehingga nanti berikutnya akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itu yang disebut sebagai perbaikan berkesinambungan, continuous improvement. Nah, karena strategik, maka dia adalah rangkaian-rangkaian keputusan. Untuk apa? Untuk mencapai sasaran. Ya. Nanti ada prosesnya dan kemudian ada metode-metodenya. Kita akan bicara khusus untuk kuliah ini, kita akan bicara tentang SWOT analysis. SWOT itu dekat dengan QSPM. Setelah itu kita ngomong tentang balance scorecard. Setelah itu kita akan ngomong tentang bisnis model canvassing. Itu adalah 3 alat strategi utama yang biasanya dilakukan di Gici. Nah, nanti kalau Anda skripsi, ambil strategi, nah alat untuk menganalisanya pakai 3 tadi. SWOT, QSPM, BSC, atau balance scorecard. Yang ketiga adalah bisnis model canvassing, BMC. Oke? Karakter apa dari manajemen strategi? Satu, harus meningkatkan efektivitas. Ingat ya, efektivitas adalah bagaimana semakin tepat mencapai sasaran tujuan. Termasuk di dalamnya ada sistem, ada prosedur, ada aturan. Nanti kalau Anda di ISO, Anda sudah biasa bicara tentang working procedure, sistem operasi, standard operational procedure. Di dalamnya ada working procedure. Nanti di situ ada lagi working instructions. Nanti ada form. Itu dilakukan semata-mata apa? Untuk membuat efektif dan menjaga mutu. Jadi melaksanakannya adalah secara benar, doing things right. Ya. Benarnya bagaimana? Nah, benarnya ini menjadi relatif. Karena kata benar itu adalah kata-kata relatif. Benar di organisasi A belum tentu benar di organisasi B. Contoh, cara menangani material di industri otomotif akan berbeda dengan cara menangani material di industri pangan, food industries, ya, beda. Nah, itu yang menyebutkan bahwa benarnya itu tergantung dari apa yang berlaku di industri tersebut, khususnya apa yang menjadi
nilai dari organisasi tersebut. Oke? Nah, nilai ini penting nih. Ada nilai itu yang penting murah, ada nilai yang penting benar. Kalau yang penting murah itu bisa jadi dia menghalalkan barang-barang Spanyol boleh. Maksudnya apa? Separuh nyolong. Nah, tapi ada yang bilang, enggak, kita harus menjaga integritas. Artinya murah tersebut harus barang yang halal. Lan toiba. Jadi tergantung organisasi. Sekali lagi itu ya. Mana yang benar, mana yang salah, itu tergantung organisasi Anda. Pegangan kita berikutnya adalah regulasi. Adakah sistem kita tadi melanggar regulasi? Nah, itu yang disebut compliance. Mengikuti regulasi. Tapi jangan lupa ya, di atas hukum regulasi ada satu lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Nilai-nilai etika, moral. Nah, itu penting. Karena nilai moral itu tidak ada di peraturannya. Adanya di tanda petik lebih ke arah kajian filosofis spiritual. Ya, ini karakteristik berikutnya adalah strategi itu harus jangka panjang. Kalau jangka pendek itu namanya taktik. Ya, maka ada satu pepatah yang mengatakan we are not just winning a battle, but we have to winning the war. Kita tidak hanya harus menang di satu pertempuran, tapi kita harus menang di satu perang. Contoh, di Inggris itu pada waktu Perang Dunia Kedua itu ada beberapa Operation Barbarossa, operations ada berbagai operations. Nah, operations itu adalah pertempuran di Prancis, pertempuran di garda depan Swiss, pertempuran di Jerman, pertempuran di Sisilia. Itu pertempurannya, battle-nya. Perangnya apa? Perang Dunia Kedua, World War the Second. Bisa dibedakan ya. Oke. Nah, di dalam melakukan perencanaan, ada faktor-faktor. Nanti kita akan masuk itu ke dalam analisa lingkungan. Ya, mulai faktor pasar, manusia, bagaimana kita menghitung kinerja, performance, dan keputusan-keputusan yang harus diambil oleh senior management. Ingat ya, moga-moga Anda sudah dapat aspek hukum dalam bisnis. Di dalam manajemen, yang disebut pengurus perusahaan ya PT ya, itu terdiri dari dua. Satu, Dewan Komisaris. Ya, Dewan Komisaris ini adalah pengawas. Yang kedua adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi ini adalah pelaku. Oke? Nah, kita nyebutnya begitu pengawas itu C level, C level. Oke? Bisa juga C level itu dalam bahasa Indonesia menjadi pengurus. Jadi pengawas dan direksi. Kenapa? C itu dari chief, kelas-kelas chief. Pengurus kalau ada lebih dari dua, komisaris kalau lebih dari dua, disebut Dewan Komisaris. Kalau direksi lebih dari satu, disebut Dewan Direksi. Oke. Nah, manajemen puncak yang dimaksud itu kalau eksekutif lebih ke arah direksi dan manajer senior. Umpamanya apa? General Manager atau Vice President dan sebagainya. Ya, yang di level operasional, nah mereka tidak terkait dalam perumusan manajemen strategi. Mereka hanya menjalankan. Itu bedanya ya. Ada pada tiap level, seperti saya katakan tadi, yang paling atas itu adalah bagaimana melakukan pilihan-pilihan tentang bisnisnya, ya. Termasuk
segmen mana yang dipilih. Ingat ya, nanti Anda mesti ingat lagi di marketing, STP, segmenting, targeting, and positioning. Ini terkait, begitu kita pilih, maka itu akan terkait pada strategi yang harus dijalankan. Kemudian di tingkat kompetisi. Bagaimana bersaingnya? Balik lagi ya, ini STP ya. Yang ketiga adalah operational. Dari atas sampai bawah. Atas itu bagian merumuskan, memilih. Bawah itu menjalankan. Oke? Semua terkait dengan STP. Segmenting, targeting, and positioning. Jangan-jangan nanti kalau saya iseng bisa saya tanyain, oh apa contoh dari targeting? Cocok. Oke? Dia harus mengetahui kondisi-kondisi yang ada di masyarakat, yang ada di pasarnya, yang ada di persaingan. Nanti balik lagi itu akan masuk di 5 strategi, 5 kekuatan Porter. Kita akan masuk ke sana ya. Yang berikutnya agaknya. Oke. Strategi harus sangat memperhatikan perilaku. Ingat ya, yang diatur itu nanti orang yang paling besar. Maka dia harus memperhatikan orang. Apa yang menjadi nilai dari orang-orang itu, apa yang menjadi budaya orang-orang itu, apa yang menjadi kebiasaan orang. Apakah kebiasaannya itu harus diperkuat atau dikendalikan atau diciptakan yang baru, diarahkan. Oke, nah semua di bawah pimpinan dari manajemen puncak. Kita nyebutnya CEO. Biasanya CEO itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah direktur utama. Di bawah direktur utama biasanya direktur. Apa itu? Umpamanya direktur keuangan, umpamanya direktur teknik, umpamanya direktur produksi. Nah, masing-masing direktur tadi fokus pada bidang tertentunya tadi. Ya, bagaimana supaya mereka tidak jalan sendiri-sendiri? Maka itu disatukan di dalam satu manajemen strategi. Di bawah pimpinan siapa? Direktur utama. Sehingga ini salah nih, seharusnya strategi tersebut akan mampu mendorong kinerja seluruh dalam jangka panjang. Tapi kalau tidak dilaksanakan, strateginya sifatnya parsial, marketing sendiri, produksi sendiri, finance sendiri, maka itu bisa jadi tidak meningkatkan kinerja. Karena apa yang terjadi? Tabrakan. Nah, contoh yang paling sering berantem itu adalah marketing, sales, musuh siapa? Finance. Marketing tuh bola-bola, oh kita mesti promosi ini, oh kita mesti iklan sini, oh kita mesti melakukan event ini. Finance sebenarnya tunggu, kamu ngeluarin duit aja. Ini nggak sesuai dengan plan, nggak bisa. Finance itu maunya sedapat mungkin nggak ngeluarin duit, maunya terima duit yang gede. Marketing itu maunya adalah yang penting barangnya populer dulu. Nah ini akan tabrakan nih. Jalan tengahnya apa? Harus ada perencanaan. Marketing kamu mau mengadakan apa? Ini biayanya ini. Nanti finance akan tanya. Dari kamu mengeluarkan biaya tadi, upaya bikin event. Bikin event tadi, dampaknya pada penjualanmu gimana? Naik nggak? Naiknya berapa persen? Dari situ baru bisa dihitung. Oh, ternyata untung atau rugi kita mengadakan event tersebut. Ya. Jadi, jangan hanya melakukan sesuatu kegiatan marketing ataupun sales yang sifatnya cuma bikin kondang. Enggak penting. Yang penting itu bisa jualannya laku nggak? Jangan lupa ya, ngopi dulu. Ya Allah, enak kopinya. Contoh, zaman dulu tuh ada iklan, bagus banget. Judulnya The Blue of Indonesia. Yang bayarin siapa? Bentul biru. Oke. Oh, iklannya menang di apa itu? Festival Advertising Asia, menang. Dapat penghargaan.
Tapi masalahnya apa? Nggak mampu melakukan penjualan. Sehingga akhirnya apa? Rokok bentul biru hilang sekarang. Nah, itu contohnya bahwa kondang saja nggak cukup. Penting ya, tapi intinya adalah mampukah dia memberikan masukan pada perusahaan. Salah satunya adalah penjualan. Oke? Nah, apa faktor-faktornya? Yang pertama, dalam menentukan strategi, kita harus memperhatikan nomor satu adalah tipe organisasinya apa. Ingat ya, beda-beda loh tipe organisasi. Ada yang organisasi produksi manufaktur, ada yang organisasi distribusi, jualan, trading. Ya. Ada yang organisasi pertanian, pengolahan, perikanan. Ada organisasi yang trading tadi sudah. LSM. Contoh apa? WWF, UNESCO. Itu organisasi. Tujuannya apa? Dia melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dengan cara apa? Minta sumbangan. Ya. Atau hampir dekat dengan itu, umpama event organizer. Event organizer itu kan gitu. Ya. Melakukan acara, ada biayanya, intinya adalah penjualan tiket sama iklannya lebih besar dari biaya. Maka itu disebut untung. Nah, tipe-tipe organisasi ini akan mempengaruhi strategi yang dimaksud. Ya. Jadi nanti di dalam strategi secara umum, setelah kita ngomong tujuan, visi misi, maka berikutnya kita harus punya yang namanya budaya organisasi. Kenapa? Supaya orang dalam mengerjakan sesuatu itu menggunakan nilai-nilai yang relatif sama. Oke? Contoh, budaya organisasi. Kalau orang-orang menganggap pergi ke kantor, pergi ke pabrik itu bekerja, ada organisasi yang mengatakan begini, bahwa Anda datang ke kantor, datang ke pabrik, datang ke kebun, datang ke tempat pekerjaan Anda, itu bukan bekerja, tapi Anda sedang melakukan jihad. Apa itu? Melakukan secara bersungguh-sungguh suatu kegiatan yang memberi manfaat bagi orang banyak. Ya. Jadi ada yang mendefinisikan begitu. Sehingga pada waktu mereka kerja, mereka tuh semangatnya bagaimana kita membuat manfaat buat orang banyak. Hasilnya apa? Tidak terlalu hitung-hitungan dengan duit. Dalam arti bab remunerasi nggak terlalu banyak. Bab biaya relatif lebih longgar. Karena apa? Yang penting pelayanannya tinggi, tapi nggak rugi. Ya. Itu sangat tergantung dari tipe dari organisasi tersebut. Setelah itu baru kita bikin strukturnya. Apa? Strukturnya disesuaikan. Kalau dia modelnya adalah ada penjualan, maka pembagiannya bisa geografis. Daerah Sumatera Utara, daerah Sumatera Tengah, daerah Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur dan Bali. Bisa begitu. Ya. Tapi kalau dia manufaktur, maka pembagiannya apa? Produk A, produk margarin, produk pasta gigi, produk sampo, bisa begitu. Kalau dia produksi sambil jualan, maka nanti ada apa namanya bauran di antaranya, mix di antaranya. Oke, ada umpamanya penjualan di wilayah A untuk produk A, bisa begitu. Ya. Bisa juga berdasarkan segmen. Oke. Terus kemudian tergantung juga pada apa? Gaya manajerial. Semua bentuk perusahaan strateginya itu tergantung dari siapa yang punya. Atau kalau dia yang punya banyak, siapa yang menjadi pemimpinnya. Ingat ya, selera di dalam melakukan bagaimana mengelola perusahaan tersebut, yang paling utama siapa? Bagaimana pemimpinnya senangnya melakukan apa? Nah, itu harus disesuaikan tuh.
Ya nanti Anda ada juga gaya pemimpinan macam-macam. Ada yang otoriter, ada yang demokratik, ada yang partisipatif, ada macam-macam. Cari tahu, ada Google cari tahu. Oke, jenis-jenis kepemimpinan, jenis-jenis bentuk-bentuk gaya pemimpinan. Gaya-gaya itu tadi nanti akan diterapkan, disesuaikan pada organisasi yang dia pimpin. Oke. Faktor berikutnya apa? Jelimet nggak? Ruwet nggak lingkungan eksternalnya? Semakin ruwet, maka strateginya juga semakin kompleks. Strategi tersebut juga harus menyesuaikan apakah pasarnya itu relatif stabil atau pasarnya selalu bergejolak dengan perubahan. Contoh, Anda produksi jualan beras, agroindustries. Pada waktu Anda melakukan produksi, teknologi ada, iya, tapi nggak kan kira-kira 2 tahun, 5 tahun sekali baru Anda melakukan adaptasi teknologi. Tapi bagaimana kalau Anda jualan handphone? Handphone itu setahun bisa 2-3 kali perubahan. Maka lingkungannya menjadi beda, semakin kompleks. Apa di handphone tadi? Teknologinya bergeraknya sangat cepat. Apa yang terjadi di industri tadi, agrobisnis tadi? Pergerakannya relatif lambat. Maka itu akan menjadi pembeda di dalam memilih organisasinya. Oke? Bagaimana cara produksi? Itu juga mempengaruhi. Ya. Semakin kompleks, semakin ruwet. Ingat ya, ada 2 kalau kita bilang. Yang satu banyak manusianya, alias padat karya. Yang kedua banyak mesinnya. Ini menjadi penting. Indonesia dulu kita selalu ngomong tentang padat karya. Sedapat mungkin mempekerjakan banyak orang, terutama orang lokal. Tapi dengan adanya teknologi, ini mulai geser. Karena apa? Para pengusaha mulai melihat, kalau kebanyakan buruh, nanti mereka berserikat. Tiap tahun urusannya apa? Minta naik gaji. Daripada ruwet, akhirnya mereka melakukan apa? Pakai mesin. Jadi ini juga hati-hati. Ini juga Anda harus perhatikan. Mampukah apa yang Anda pelajari? Apa yang menjadi keahlian Anda? Itu bertahan sehingga tidak mudah digantikan oleh mesin. Ya, hati-hati itu. Akunting umpamanya. Sekarang penting ya. Tapi besok yang mengerjakan mayoritas mesin. Tapi apakah akunting akan mati? Enggak. Akunting, akuntannya nanti kerjanya apa? Melakukan definisi proses, melakukan standarisasi proses, secara umum melakukan review. Tapi di dalam kesehariannya, enggak, orang tinggal input langsung, udah sistem yang ngerjain. Jadi pastikan Anda mempunyai keahlian yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Dalam hal ini robotika dan ingat artificial intelligence, AI. AI itu bukan musuh, tapi bagaimana cara Anda menggunakan AI sehingga masuk di dalam strategi Anda, sehingga Anda bisa lebih efektif mencapai tujuan Anda. Oke? Berikutnya adalah permasalahannya kayak gimana. Nah, tiap situasi masalahnya beda-beda. Tiap organisasi tantangannya beda-beda. Nah itu yang harus dilihat secara spesifik dan ditanggulangi spesifik juga. Ya, itu terutama kelihatan sekali pada waktu Anda melakukan SWOT, di mana SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Strength dan weakness itu ada di internal, bisa dikendalikan. Opportunity and threat itu datangnya dari luar. Itu contoh pengantar SWOT. Bagaimana manfaatnya? Tadi kita udah lihat secara jangka panjang dia membantu. Organisasi bisa lebih adaptif, efektif. Terus kemudian kita bisa tahu profil resiko kita seperti gimana. Kayaknya saya lupa ya, manajemen resiko mesti masuk. Oke, nanti ingetin saya, nanti saya bikin sesi sendiri lah manajemen resiko. Menarik juga itu. Kebetulan secara nggak sengaja saya punya sertifikasi manajemen resiko. Level piro ya? Level 3. Lumayan lah. Kemudian
kita bisa tahu apa sih yang membuat kita unggul, apa sih yang membuat kita masalah. Ya unggul ini digedein, masalah ini tadi dikurangi. Sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira kalau dengan pergerakan seperti perkiraannya nanti ada masalah AIU. Nah, kita sudah punya persiapannya. Persiapannya itu yang disebut sebagai mitigasi. Karyawan juga lebih bisa dilibatkan. Kenapa karyawan bisa memberikan masukan? Kemudian mengurangi overlap tumpang tindih. Yang dikerjakan tugas satu tidak perlu dikerjakan oleh lebih dari satu. Sehingga lebih efisien. Ya, ingat efisien urusannya dengan sumber daya. Nggak perlu banyak-banyak orang yang nanganin satu perkara. Kemudian biasanya kalau udah organisasi besar dengan strategi, dengan melakukan perubahan tadi, orang-orang terutama karyawan lama itu bisa dirubah. Apa? Karyawan lama itu punya satu kecenderungan nyaman, udah hidup di zona nyaman, menghindari perubahan, menghindari tantangan. Bahkan ada peluang pun dia nggak mau karena dianggapnya itu tantangan. Nah, ini yang harus dirubah. Ya kita nggak bisa statik. Kita harus terus berkembang, dinamis. Nah itu cuma lewat manajemen strategi. Oke? Nah risikonya apa ya? Kadang-kadang pada waktu penyusunannya ini ngabisin waktu banyak. Terlalu jelimet. Ini juga punya masalah. Mau bikin yang sempurna, jangan. Maka mulailah dulu yang sederhana, lakukan PDCA. Ya, nanti reviewnya apa? Baru diperbaiki. Baru. Jangan mulai dengan sesuatu yang sempurna. Insya Allah nggak mulai-mulai. Kelamaan waktunya. Rot. Nah, pada waktu dia bikin strategi. Nah, yang bikin ini nggak ikut di dalam pelaksanaannya. Maka dia nggak tahu tentang implementasinya. Maka dia nggak tahu tentang kontrol. Jadinya apa? Rencananya apa, dikerjainnya apa. Nah, ini harus dihindari. Kemudian, kalau strateginya yang dirancang tadi ternyata relatif ngawur, sehingga tidak efektif. Karyawan yang ikut itu biasanya, aduh strategi itu, wah, mana pendapatan kita juga nggak bertambah, kesejahteraan kita nggak bertambah, produk-produk kita begitu aja. Nah itu punya masalah jadi. Oke? Maka kita melakukan mitigasi. Apa itu? Adalah mereka melihat apa aja yang sudah mereka janjikan. Apa aja yang menjadi hambatan. Kalau mau melaksanakan janji tersebut, apa yang bisa menghalangi? Ya, bisa bencana alam, bisa kekurangan sumber daya, bisa kekurangan keahlian dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka mengantisipasi, melakukan tindakan untuk menurunkan risiko tersebut, itulah yang disebut sebagai mitigasi. Salah satu caranya adalah mengambil informasi, masukan dari para pelaku. Siapa itu? Karyawan di level operasional. Ya itu ada di manajemen risiko. Udah dapat belum ya? Moga-moga dapat. Dimensinya apa? Ingat, strategi ngomongnya adalah jangka panjang. Kurang lebih apa? 5-10 tahun. Yang lebih panjang sampai dengan 10 tahun tadi, itu biasanya dituangkan dalam bentuk visi. Nanti ada misi. Misinya apa? Dari visi tadi, kita akan menjadi apa? Baru situ turun menjadi tujuan, strategi, kemudian teknis ke standard operating procedure. Oke? Yang diurus juga ada dua. Bagaimana kita melakukan perubahan, implementasi, dan pengendalian di internal organisasi. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan evaluasi
dan mitigasi atas perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Jangan sampai kita asik aja di internal, kita tidak memperhatikan eksternal. Tahu-tahu apa? Pasarnya berubah, pesaingnya berubah, teknologinya berubah, regulasinya berubah, dan sebagainya. Ya, jadi harus memperhatikan internal tentu dan eksternal. Supaya nggak ketinggalan zaman, supaya tetap relevan. Ya. Juga dengan penggunaan sumber daya. Ingat ya, sumber daya tadi harus dialokasikan supaya menjadi efisien dan efektif. Ini pertanyaan yang biasa dilakukan pada waktu sidang, setelah sidang skripsi ada yang namanya sidang komprehensif. Komprehensif itu adalah secara keseluruhan ditanyakan supaya mereka dalam hal ini perguruan tinggi yakin bahwa Anda itu memang layak jadi sarjana. Pertanyaan, ini paling gampang. Apa sih yang menjadi masalah dalam ekonomi? Melintir. Tahu nggak jawabannya? Ekonomi itu terjadi gara-gara apa? Keterbatasan sumber daya. Kalau semuanya tersedia, Anda tidak perlu berusaha, tinggal ambil aja kan. Karena tidak semuanya tersedia, maka Anda harus mikir. Nah, keterbatasan sumber daya tadi itulah yang membuat terjadinya pergerakan ekonomi. Ya, tidak ada satupun organisasi yang memiliki seluruh sumber dayanya. Enggak, pasti dia punya keterbatasan. Nah, bagaimana mengatasi keterbatasan tadi? Itulah akar muasal dari kegiatan ekonomi. Oke? Tentu saja manajemen puncak dia ngikut hampir seperti tadi. Bagaimana keikutsertaannya? Bagaimana mereka memahami? Bagaimana mereka memberi contoh? Maka manajemen risiko dan tata kelola kita seringkali ngomongnya adalah tone at the top. Tone, T-O-N-E, at the top, T-O-P. Bagaimana situasi atau mood yang ada di puncak manajemen. Oke, sorry ya, kuliah ada tukang air lewat. Ya. Maka itu tadi. Kalau yang di atasnya itu ngomong tentang integritas, bahwa kita organisasi bersih, efisien, tapi suka terima duit nggak jelas, yang di bawah juga bilang, nggak kasih coba untuk ngomong doang. Kita kagak boleh terima dari supplier. Dia mintanya gede banget. Nah, itu masalah kan? Karena tone at the top itu selain semangatnya, pengetahuan, dia juga harus memberikan contoh. Ya, ini menarik. Dimanapun juga tone at the top. Di tempat Anda juga gitu. Ya. Tentu saja manajemen strategis itu mengatasi berbagai disiplin ilmu, berbagai faktor. Umpamanya pasar, keuangan, sumber daya manusia, teknologi, banyak bidang yang harus diikut sertakan di situ. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ya, moga-moga berguna untuk Anda. Yang kurang jelas tanyakan di e-learning, diskusi, forum diskusi ya, atau di WA. Oke. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana cara bagus? Oh, gini. Oke, dadah.